Udah. Apa kabarnya, Nak? Alhamdulillah sehat Umi. Umi apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Tadi belajar pagi? Belajar Umi. Oke, pelajaran apa? Nahwu Sharaf. Salam. Lancar belajarnya? Alhamdulillah memahami. Oke, baiklah. Jangan bukunya ya. Baiklah. Supaya kita lebih mudah untuk konselingnya, sebelumnya pernah nggak masuk ke ruang BK? Enggak. Gimana perasaannya pertama kali masuk ke ruang BK? Deg-degan. Oh ya. Jadi anggapan selama ini ruang BK itu seperti apa? Biasanya ruang BK kan diusahakan untuk orang bermasalah di sekolah. Iya. Jadi dulu agak sedikit deg-degan. Oke. Jadi beranggapan bahwa ruang BK itu tempat anak nakal untuk menyelesaikan masalahnya ya. Nah, ya sebenarnya enggak. Nah, jadi sebelum kita mulai menjelaskan sedikit apa itu BK. BK itu adalah bimbingan konseling, di mana Umi sebagai konselor, Nurul sebagai peserta didik atau konseling. BK itu memberikan bimbingan kepada peserta didik atau konseling untuk menuntaskan masalahnya. Itu dia. Selanjutnya, Nah, Umi menjelaskan bahwa di dalam bimbingan konseling ini ada beberapa asasnya. Yang pertama, asas keterbukaan. Nanti kita menjalankan bimbingan konseling ini, Nurul terbuka untuk mengutarakan apa perasaan Nurul, apa yang pengen Nurul ceritakan. Jadi apa yang Nurul ceritakan itu tidak akan Umi ceritakan ke orang lain. Jadi Umi memudahkan Umi untuk mengidentifikasi apa masalah Nurul. Yang kedua, dengan cerita terbuka tadi, Umi udah tahu apa permasalahannya, sehingga permasalahan tadi tidak adanya azas kerahasiaan. Jadi cerita Nurul terhadap Umi itu hanya yang tahu Umi dan Umi sebagai konselor dan konseling. Itu dia. Terus kita melakukan konseling ini. Tadi datang ke sini ada paksaan atau pengen kemauan sendiri? Kemauan sendiri. Ya, jadi kita membuat konseling itu harus ada kemauan sendiri. Jadi karena Nurul datang ke sini karena kemauan sendiri, itu termasuk salah satu azasnya. Kira-kira paham, Nak? Paham. Jadi nanti kita akan mengadakan konseling individu. Umi punya waktu antara 45 menit. Mudah-mudahan waktu dari 45 menit ini memudahkan semuanya berjalan dengan lancar, sehingga masalah yang Nurul hadapi dapat kita selesaikan dengan baik. Untuk lebih abdolnya, agar lancar proses kita pada hari ini, lebih baik kita awali dulu dengan mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita awali dengan doa. Nurul yang pimpin atau Umi yang memimpin doanya? Terserah aja, Umi aja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke. Jadi karena baru hari pertama kali kita ke sini, Umi mau meminta Nurul untuk menggambar. Jadi menggambar ini itu gambarnya bebas. Jadi apa yang terasa sama Nurul itu boleh digambar mengenai perasaan Nurul. Ini silakan. Persilakan. Boleh, kalau mau kita mulai dulu boleh. Ya. Udah. Oke. Ini gambarnya ya, Nak. Bisa Nurul ceritakan apa cerita gambar ini? Gambar ini menceritakan kalau Nurul lagi ada masalah atau lagi dekat. Oke, Nurul lagi sedih kenapa, Nak? Karena Nurul bingung juga. Di lain sisi orang tua Nurul nyuruh Nurul buat jadi guru di sekolah tangan dari tahun tugasnya. Jadi di sisi lain Nurul juga pengen ngerti di sini.
tanggapan ibu tentang Nurul mengabdi di sini, katanya buat apa ngabdi gitu kan, buang waktu. Mendingan lebih baik buat mengisi waktu itu dengan mengajar di kamu. Iya, iya, iya. Jadi kalau misalnya mengabdi, kalau misalnya kan di sekolah ini mengasih penekanan ya supaya paham ceritanya. Dengan mengabdi 1 tahun, kan kita nggak bisa mengabdi cuma hanya 2-3 bulan, berarti menghabiskan waktu 1 tahun. Jadi mengabdi 1 tahun itu menurut ibunya Nurul menghabiskan waktu, jadi sia-sia daripada mengabdi, lebih baik kamu mengajar adikmu di rumah, itu katanya ya. Oke. Terus bagaimana tanggapan ayah? Ayah ada nak? Ada nih. Ada. Terus saya ada tanggapannya? Ayah tanggapannya cuma diam aja nih, pokoknya ibunya ada katanya. Oke. Ibu pengen Nurul tamat aliyah ini kuliah. Kira-kira harapan ibu mau kuliah di jurusan apa? Apa yang dia inginkan sama Nurul? Nurul mau jadi apa? Kalau Nurul sendiri sih mau jadi penulis novel. Penulis novel. Seperti jurnalis. Oh, jurnalis. Oke. Terus apa lagi nak? Dan kalau ibu nih, ibu memang ambil jurusan buat menjadi guru. Oke. Ini menjadi guru, itu harapan seorang ibu. Berarti harapan ibu Nurul sama harapan Nurul berbeda. Gak apa-apa. Ini kalau haus minum aja, nah gak apa-apa. Itu buat Nurul. Ya. Sudah itu pengen guru, oke. Jadi harapannya berbeda. Udah ada komunikasi sama ibu nak? Tidak. Nah, bagaimana kakak ibu? Katanya kakak nggak sia-sia buat ngabdi 1 tahun, kan masih ada adik di bawah untuk bisa kakak ajarin. Lagipun adik kakak kan sekolah di MI, jadi kakak Ya. bisa ngajar juga di situ. Oh iya iya. Jadi harapannya pengen Nurul itu ngajar di MI. Jadi kebetulan ada adik. Emang sekolahnya jauh nggak dari rumah? Nggak jauh. Nggak jauh ya. Oke. Jadi ibaratnya yang lebih bertentangan menurut itu ibu. Ayah nggak netral aja. Berarti dia lebih menyerahkan semuanya kepada Nurul. Ibaratnya apapun keputusan Nurul, ayah dukung. Itu intinya dibayar Mbak ya. Oke. Sekarang udah mulai paham. Terus Nurul berapa orang bersaudara nak? Bertiga. Nurul anak Pertama. Oke. Anak ketiga. Berarti anak pertama ya. Kalau anak pertama ini biasanya nih orangnya tangguh, berani, menjadi contoh bagi adik-adiknya. Seperti itu di rumah? Iya. Iya. Oke. Selanjutnya alhamdulillah anak kita sesuai dengan keinginannya sama dengan yang lain. Terus selama ini bagaimana hubungan Nurul sama ibu? Hubungan sama ibu baik-baik aja nih, tapi cuma jarang komunikasi aja. Oh ya, kenapa begitu nak? Karena kan dulu dari kecil tinggal sama nenek. Oh ya, berarti dari kecil tinggal sama nenek. Ya. Dari usia berapa tinggal sama nenek? Dari usia 8 tahun. 8 tahun, kira-kira kelas Kelas 2 SD. kelas 2 SD. Terus tinggal sama nenek sampai umur kelas Sampai umur kelas 6 SD. 6 SD. Ketika MTS itu tinggal Tinggal sama orang tua. Oh, tinggal sama orang tua. Tinggal sama nenek itu kenapa alasannya? Karena nyaman aja. Oh, nyaman. Oke. Nenek ada masih datuknya atau gimana? Pas menurut kelas 3 SD, baru meninggal. Oh, kelas 3 SD kakek Nurul meninggal. Terus selain nyaman apa lagi? Kenapa tinggal sama nenek? Karena semenjak kakek Nurul meninggal, tentunya nenek Nurul tak ada kawan kami, Iya. jadi Nurul yang kawan. Oke. SD-nya jauh nggak dari rumah nenek atau gimana? SD-nya dekat Dari rumah Nurul atau dari rumah nenek yang dekat? rumah nenek. Oh ya. Jadi Nurul tinggal di rumah nenek itu disimpulkan ya sebagai penekanan pertama karena rumahnya dekat.
dekat, yang kedua karena nyaman. Oke, berarti selama ini Nurul sama ibu gak terlalu intens ketemunya dibandingnya, makanya komunikasinya tidak begitu lancar. Karena dekatan emosionalnya lebih dekat sama nenek dibanding dengan ibu. Oke, bagaimana? Oke, baiklah. Umi, berarti Umi udah tahu nih teknik apa yang pengen kita lakukan untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapi oleh Nurul. Jadi nanti Umi akan membuat namanya teknik konseling bangku kosong. Di mana teknik bangku kosong ini nanti Nurul sebagai pihak ayah ibu dan satu lagi berpihak sebagai diri sendiri. Jadi di sana nanti bisa diutarakan permasalahannya apa, menceritakan apa yang ingin diceritakan senyaman mungkin sehingga apa yang diinginkan oleh Nurul bisa tersampaikan emosionalnya kepada ibu. Jadi pesan yang pengen Nurul sampaikan nyampe. Sehingga Nurul juga bisa menangkap apa yang ingin disampaikan oleh ibu kepadanya. Kira-kira oke. Di teknik bangku kosong ini itu sebenarnya lebih banyak meningkatkan masalah komunikasi yang baik, tapi tidak mesti harus sama orang tua, boleh dengan teman, boleh dengan guru. Mudah-mudahan nanti kita lakukan teknik bangku kosong ini semua masalahnya terselesaikan dan Nurul bisa menjadi lebih lega. Oke, ada kira-kira mau ditanyakan anak? Oke, kita mulai aja ya. Oke, ini ya. Silakan. Ini adalah bangku kosong. Bangku kosong ini ada dua. Bangku kosong ini yang pertama itu ini Nurul berperan sebagai seorang ibu. Yang ini Nurul berperan sebagai anak, yaitu sebagai Nurul sendiri. Paham ya anak? Oke, udah paham? Dipersilahkan. Jadi apa yang pengen disampaikan oleh seorang ibu kepada Nurul dipersilakan untuk disampaikan. Kak, nanti kakak mau sekolah di mana setelah tamat dari pesantren? Kakak pengen ngabdi aja bu di sekolah yang di situ. Oke. Nah, kok kakak ngabdi? Bukannya kakak mau kuliah? Iya bu, kakak mau kuliah tapi mungkin tahun depan bukan tahun ini. Lagipun kakak mau memikirkan lebih panjang untuk pemikiran kakak, apakah kakak mau kuliah besok atau mau kerja aja atau mau yang lain. Oke. Sebagai ibu, utarakan apa kira-kira yang pengen disampaikan ke Nurul. Kenapa alasannya Nurul ngambil jurusan kedua? Apa sih alasan kakak ngambil apa sih jurusan kakak kalau kakak kuliah besok? Kakak pengen ngambil jurusan sastra Indonesia. Apa itu kak sastra Indonesia? Sastra Indonesia itu adalah penulis seperti contohnya yang berhubungan dengan karya, terus juga penulis novel, penulis lagu, pantun, puisi. Tapi menurut ibu ya kak, lebih baik kakak ngambil jurusan perguruan, kakak bisa ngajar adik kakak di MI, kan adik kakak masih kecil, kan bentar lagi kakak mau tamat. Iya sih bu, tapi kan jurusan kakak bukan itu, kan jurusan kakak
udah di sastra Indonesia. Kakak juga udah bikin novel. Loh, kalau itu sih terserah kakak aja ya. Ibu cuma kasih kakak pilihan kuliah atau kerja. Nanti kalau kakak mau kuliah bisa tahun ini, tapi tahun besok kalau kakak mau kuliah juga boleh. Tapi lebih baik kakak kerja sih daripada kakak tuh ngabdi 1 tahun kalau kakak tuh belum siap buat kuliah tahun ini. Iya sih Bu. Tapi kan kakak udah yakin sama jurusan kakak sendiri. Kenapa nih Bu ya? Baik. Kalau itu sih terserah kakak aja ya. Ibu cuma ngikut, tapi lebih baik kakak ngikutin kata orang tua kakak yang sebagaimana doa orang tua itu akan dipermudahkan oleh Allah untuk segala urusan. Adalah. Ya, kita lanjut lagi dulu di sini ya Nak. Kan juga kita melaksanakan teknik baku kosong di mana Nurul sebagai anak dan Nurul sebagai orang tua yaitu dari teknik baku kosong tadi apa yang Nurul rasakan sebagai seorang ibu? Yang Nurul rasakan sebagai seorang ibu sini agak kecewa. Iya, kecewa. Oke. Sendiri. Oh. Karena orang tua Nurul mengharapkan Nurul buat jadi guru, tapi Nurul nggak mau gitu, mau ngambil aja di satu tahun. Karena dia berpikiran ibaratnya membaca 1 tahun ya. Oke, lanjut. Kalau Nurul sebagai anak gimana? Kalau Nurul sebagai anak sih ini Nurul lebih percaya pada diri Nurul sendiri karena aku percaya itu pastinya penting katanya. Ya, Terus ke masa depannya lagi kan Nurul yang akan menuntutnya bukan ibu gitu ya. Jadi Nurul mau pilih pilihan tetap pilih Nurul sendiri. Oke. Setelah Nurul mengungkapkan keinginan Nurul dengan baik tadi kan, terus apa terakhir tanggapannya Ibu Nurul? Tanggapan Ibu Nurul katanya itu terserah kakak aja katanya. Oke, terserah kakak aja. Terus apa katanya lagi? Terserah kakak aja. Terus ibu ngikut aja, yang penting baik buat kakak. Oke. Nah, jadi di situ ibaratnya Nak, kita bisa merasakan apa yang Ibu rasakan dan pesan yang pengen dia sampaikan kepada Nurul bahwa dia pengen Nurul tadi jangan membuang waktu. Jadi setelah tamat ayo langsung kuliah supaya lebih menghemat waktu. Terus pilihan kuliahnya sudah ditetapkan oleh ibu, tetapi ya sebagai guru, tetapi Nurul memberikan keyakinan bahwa bakat minat Nurul itu di bagian jurnalis atau menulis tadi ya, menulis novel apa lagi, sastra dan puisi. Udah ada karya novel atau puisi yang pernah Nurul buat daripada sebelumnya? Novel udah ada, Udah tapi ya? belum Nurul salin juga. Oke, puisi? Oh ya, puisi. Ada. Oke. Jadi mungkin saya ini tadi kita nanti komunikasi baik sama orang tua, terus mengutarakan dengan sopan, kan kita nggak marah-marah. Insya Allah itu orang tua menerima apa yang kita bilang sehingga dia akhirnya menyelah Islam itu makanya baik. Tapi kalau kita berkomunikasinya, oh yang mau ini, pokoknya kakak maunya jurusan ini, nak mau ini, nggak mau jadi guru nggak sesuai dengan ini, kepribadian kakak atau segala macam. Tentu tanggapan dari seorang ibu berbeda. Jadi dia akan merasa kecewa, kenapa nih anak saya kok umurnya seperti itu. Padahal saya kan mempunyai niat yang baik agar dia tidak membuang waktu, agar dia menjadi seorang guru. Karena bagaimanapun profesi seorang guru itu sangat dibutuhkan di masa yang akan datang. Selagi ada anak manusia, tentu akan ada sekolah. Jika ada sekolah, maka proses
belajar mengajar itu membutuhkan guru. Jadi ruang lingkup guru itu lebih besar dibanding seorang penulis. Itu anggapan seorang ibu. Tapi dengan kita ngomong dengan baik, mudah-mudahan ibu mengerti maksud dan tujuan kita dan keinginan hati kita. Gimana perasaannya setelah melakukan ini teknik bangku kosong tadi? Gimana perasaan Nurul? Perasaan Nurul udah agak lega. Udah agak lega, oke. Daripada yang sebelumnya. Oke. Untuk itu Umi meminta sama Nurul, cobalah buatlah gambar tentang perasaan Nurul saat ini. Oke, dah. Ini gambar. Ini dulu gambarnya ya, Nak. Dari gambar ini dekorasi kayaknya udah sini ya. Nah, beda loh dengan yang ini. Ini waktu sebelum kita memulai konseling. Ini udah mulai senyum. Jadi Umi berharap mudah-mudahan senyum ini selalu ada di bibir Nurul agar bisa menjalani semua kegiatan aktivitas. Jadi walaupun seberat apapun masalah kita harus hadapi dengan senyuman supaya lebih ringan. Itu dia. Alhamdulillah lah ya, Nak. Jadi membutuhkan orang untuk bercerita. Jadi ini ada sebuah spidol. Spidol ini Umi ibaratkan misalnya sebuah masalah. Besar atau kecil spidol ini, Nak? Besar. Besar atau kecil? Besar untuk alat tulis. Oh, besar tapi nggak besar sekali kan? Ada yang lebih besar loh pada ini. Ada yang pegang, mentangkan tangannya di ini. Luruskan. Nah. Spidol itu ringan kan, Nak? Beda dengan batu kan? Ya. Beda, ringan kan? Ya. Kalau seperti itu Nurul selama 1 jam gimana? Pegal, capek. Oke, dari sini. Jadi spidol ini Umi ibaratkan masalah. Jika masalah ini kita tanggung sendiri, walaupun dia sekecil apapun, itu lama kelamaan kita menjadi lebih besar masalahnya. Jadi dia menumpuk, kan capek kita kayak gini terus kan? Nah, tetapi kalau misalnya dengan kita bercerita sama orang tua atau di sekolah sama guru konseling atau dan sebagainya, jadi masalah kita itu apa namanya? Ada perasaan kita walaupun kadang-kadang masalahnya perlu jalan keluarnya, tetapi kita udah ngerasain udah ada titik terangnya. Nah, jadi perlu bagi kita untuk mengeluarkan apa unek-unek dari hati kita. Dengan kita bercerita, kita bisa buka jalan pikiran untuk mengatasi masalah. Jadi ketemu jalan keluarnya, oh begini. Tapi kalau misalnya kita diam aja, dipendam aja, kan capek nih kayak gini dipegang terus masalahnya lama-lama, tangan kita ini tegang. Ibarat masalah tadi menumpuk, akhirnya meledak. Jadi emosinya nggak terkontrol lagi. Nah, baca dia. Kayak gitu ibaratnya ya, Nak. Ya. Sekarang karena kita sudah mulai hampir selesai nih konselingnya pada hari ini, Umi akan memberikan lembaran kerja ini dia berisi tentang apa yang Nurul rasakan ketika proses konseling ini berjalan dengan lancar. Dia jadi ini boleh diisi sama pena ya, Nak. Tulis namanya, tulis bisa boleh diservis saja.
sambil ngisi boleh kan ngomong ya sambil wanita ya. Jadi nanti jika kalau kita udah mengadakan konseling ini, jika nanti ada rasanya tuh masalahnya belum selesai, kita bisa mengadakan konseling untuk sesi yang berikutnya. Ini ya bisa kasih yang ini juga nggak apa-apa itu biar nanti ini bisa saja setuju atau tidak setuju. Ini seperti ya nak, kita data juga masih dihektar supaya yang tahu ini udah oke. Ini terbarat, misalnya mainan dulu. Ini LKPD-nya oke sip. Berarti semuanya udah terisi ya. Nah, jadi dari konseling hari ini apa yang dapat kita simpulkan nak? Terus agar apa yang kita sampaikan bisa diterima oleh orang tua. Jadi intinya teknik bangku kosong ini yaitu bagaimana cara kita berkomunikasi yang baik. Karena cara kita berkomunikasi yang baik itu menimbulkan respon yang berbeda. Jika komunikasi baik, maka responnya baik. Apa yang kita sampaikan tersampaikan dengan baik. Tetapi kalau kita berkomunikasinya kurang baik, dengan penuh emosi atau dengan kami yang kurang menyenangkan, kusut aja, suaranya keras, tentu responnya berbeda. Ya. Jadi ini berharap Nurul kedepannya dapat berkomunikasi baik dengan orang tua, menyampaikan apa yang ingin disampaikan dengan baik dan sopan, tapi tidak hanya dengan orang tua saja, dengan temannya juga, sama gurunya juga, maupun yang lainnya. Terus yang kedua, Umi pesan bahwa jika Nurul pengen fokus sama menulis tadi dari novel, ada visi udah ada, Nurul tekuni itu bakatnya supaya dia lebih terasa. Dengan kita terasa, nanti jika ada perlombaan Nurul ikuti. Jangan pikir menang atau kalah. Seperti itu kita melatih kemampuan kita, kita melatih jiwa kita agar kita bisa bertarung untuk di halayak ramai untuk ini loh saya bisa membuktikan. Nah, jadi kita bisa membuktikan sama orang tua sehingga orang tua yakin bahwa atas pilihan kita untuk memilih jurusan jurnalis atau komunikasi atau sastra bahasa Indonesia itu bisa. Kalau memangnya Nurul fokusnya menulis, boleh ngambil sastra, boleh ngambil komunikasi. Tapi kalau pengen jurnalis, ngambil yang ini. Jadi difokus-fokuskan. Jadi jangan jangan terlalu banyak pilihan. Jadi fokus aja dengan tujuan kita, asah kemampuan, belajar dengan baik sehingga prestasi kita baik. Dengan itu orang tua yakin bahwa kita mampu, insya Allah ada jalan. Oke? Ada yang ingin ditanyakan lagi nak? Cukup. Oke. Jadi tindak lanjutnya mudah-mudahan proses kita kali ini apa yang menginginkan doakan. Jika nanti ada yang kurang tuntas bisa kita mengadakan konseling ke sisi yang sebelumnya. Jadi Umi akhiri dulu konseling pada hari ini dengan kita mengucapkan Alhamdulillahirobbilalamin. Kita tutup dengan doa ya nak. Bisa melanjutkan kemudian.